Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kisah mengenai hari-hari terakhir Yesus di bumi. Ternyata hari-hari terakhir Yesus di bumi berbeda sekali dengan ketika kita menikmati hari-hari terakhir waktu kita liburan. Kalau kita semua list yang berisi all about me. Berbeda sekali dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Saat ia tahu bahwa itu adalah hari terakhir di bumi dan ia akan segera kembali ke rumah Bapaknya di surga, semua yang ada dalam pikiran Yesus hanya it's about you. Yaitu kita semua manusia ciptaannya. Lause, anak-anak, papa, mama, dan semua orang yang sudah berdosa ini. Yuk kita lihat apa yang terjadi pada Yesus di hari-hari terakhirnya di bumi. Mari kita mulai perjalanan kita. Oh, ada tembok Yerusalem. Ada suara apa itu? Ayo, cepat kita lihat ada keramaian apa di sana. Oh, itu ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Wah, banyak sekali orang di sini. Mereka semua berkumpul untuk bersama-sama merayakan Hari Raya Paskah, yaitu perayaan untuk mengingat kembali bagaimana Allah telah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir dan membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi, Yesus dan murid-muridnya pun akan merayakannya. Mereka akan makan perjamuan Paskah dan merayakannya bersama-sama. Yesus meminta Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan semuanya. Ia memberitahu mereka kemana mereka harus pergi dan apa yang harus mereka lakukan. Petrus dan Yohanes pergi ke Yerusalem seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan mereka benar-benar menemukan semua yang telah Yesus katakan. Para murid masuk ke ruangan atas sebuah rumah yang besar, dan mereka melihat semuanya sudah tersedia dengan lengkap. Persis seperti yang Yesus katakan. Tapi tiba-tiba Yesus meninggalkan ruangan itu. Mau kemana ya Yesus? Apa yang akan Yesus lakukan? Wah, ternyata waktu Yesus kembali lagi, ia membasuh semua kaki murid-muridnya. Mengapa Yesus melakukan hal itu ya? Oh, Yesus ingin memberikan teladan kepada kita agar kita mau mengasihi orang lain dengan melayaninya. Setelah itu, Yesus duduk dan makan dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan mengucap syukur. Saat Yesus memberikan roti ini kepada murid-muridnya, ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus sengaja memecahkan roti itu supaya mereka dapat melihat dengan jelas begitulah hidupnya juga akan diserahkan untuk manusia. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan anggur dan memberikannya kepada para murid-muridnya. Dan mereka semua minum darinya. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Anak-anak,
Saat itu, Yesus sedang mengajar para murid-muridnya dan semua yang percaya kepadanya bahwa kita merayakan perjamuan kudus sebagai ganti perjamuan Paskah yang orang Israel rayakan sebelumnya. Yesus memilih roti dan anggur yang menjadi makanan pokok orang Israel pada saat itu untuk menolong mereka agar dapat selalu mengingat apa yang telah Yesus lakukan bagi mereka dan bagi kita semua juga. Roti membuat kita berpikir mengenai tubuh Yesus yang disalibkan di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Anggur di dalam cawan membuat kita berpikir mengenai darah Yesus yang tercurah bagi dosa-dosa kita. Ketika kita merayakan perjamuan kudus, Yesus ingin kita mengingat penderitaan dan kematiannya. Dan kita juga ingat bahwa Yesus tidak tetap tinggal di dalam kubur setelah ia disalibkan. Ia bangkit dari kematiannya dan kembali ke surga untuk bersama Bapaknya. Yesus Juru Selamat dan Raja kita juga berjanji bahwa suatu hari nanti Ia akan kembali dan membawa kita semua yang percaya kepadanya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Wah, sungguh beruntungnya kita yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat. Dosa kita diampuni dan kita diangkat menjadi anak-Nya. Kita juga bersyukur pada Allah yang begitu baik yang mau merelakan anak-Nya Yesus untuk datang ke dunia, bahkan mati untuk menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita. Anak-anak, luar biasa ya kisah hari-hari terakhir Yesus di bumi. Pastinya masih banyak hal-hal lain yang tidak dapat seluruhnya dituliskan di dalam Alkitab. Namun, melalui firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat dan bisa merasakan betapa Yesus sangat mengasihi kita. Ia memberikan banyak pesan kepada kita, agar kita tahu betapa kita selalu ada di dalam hati dan pikiran Yesus. Ia memberikan pesan-pesan yang sangat penting, yang harus selalu kita ingat. Seperti ketika orang tua kita akan berpergian jauh. Mereka juga berpesan banyak hal kepada kita, bukan? Atau mungkin kita pernah pergi ke suatu tempat yang sangat penting atau berkesan bagi kita, sehingga kita terus membicarakannya, terus mengingatnya, dan ingin kembali ke tempat itu. Begitu pula Yesus ingin kita mengingat pesan yang penting ini, bahwa Yesus pernah datang ke dunia ini, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa. Dan Ia bangkit dari kematian agar kita semua yang percaya kepadanya juga dapat dibangkitkan setelah kita mati. Pesan yang penting inilah yang dapat mengubah hidup kita, membuat kita mengakui dosa-dosa kita, dan memberikan harapan kepada kita yang percaya kepadanya, bahwa Ia adalah sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita.